Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di atas tebing, Lindong memperkenalkan tetua pertama Zhu Li dan yang lainnya. Adapun Little Marten dan Little Flame, Ying Xuanzi dan yang lainnya sudah tahu tentang mereka, dan juga hubungan mereka dengan Lindong. Tetua pertama Zhu Li dan yang lainnya bersikap sopan terhadap Ying Xuanzi. Meskipun sebagian besar karena hubungan mereka dengan Lindong, Ying Xuanzi juga agak kuat, membuatnya menjadi individu yang layak di mata mereka. Tuan Sekte, ceritakan semua tentang Yuan Gate. Kami baru-baru ini kembali dari wilayah iblis, dan tidak mengerti dengan jelas situasi Yuan Gate, ucap Lindong. Ketika ia menyebutkan Yuan Gate, cahaya dingin melonjak di pupil hitam Lindong. Gerbang Yuan memulai perang setahun yang lalu, namun, mereka hanya menyerang sekte super lain saat itu, dan bahkan telah menemukan beberapa pembenaran. Meskipun super sekte lain agak tidak senang dengan tindakan Yuan Gate yang dominan, mereka tidak ingin menyinggung Yuan Gate karena hal-hal yang bukan milik mereka. Ying Xuanzi tertawa getir, dan melanjutkan. Siapa yang bisa menduganya, bahwa Yuan Gate yang semakin biadab akan secara langsung mendeklarasikan perang melawan semua sekte super sesaat setelah itu. Selain itu, hal yang paling mengejutkannya adalah, kekuatan Yuan Gate telah melonjak ke tingkat yang agak menakutkan. Pakar super panggung samsara mereka dengan cepat meningkat jumlahnya. Sekte super lainnya benar-benar tidak mampu menolak. Pada akhirnya, mereka secara bertahap dikalahkan satu per satu. Sekarang di samping mereka adalah sekte yang telah menyerah dan bersekutu dengan Yuan Gate, hanya Dao Sek dan Nine Heavens Supreme Purity Palace kami yang tersisa di antara sekte super wilayah Suan Timur. Setengah tahun yang lalu, gerbang Yuan mengirim sejumlah besar pasukan untuk menyerang Dao Sek. Di antara mereka, ada total 5 ahli tahap samsara. Beruntung Huan berhasil menghentikan mereka bertiga. Meskipun kami menghentikan mereka, pada akhirnya Huan juga terluka, jawab Ying Xuanzi. Seharusnya ada yang dikenal sebagai Zhao Kui di antara ketiganya kan, dia sudah terbunuh oleh aku. Lindong samar-samar tersenyum dan berkata, jika aku bertemu 3 orang itu lagi, mereka tidak akan menjadi lawan aku, ucap Ying Huan sambil melirik Lindong saat bibir merahnya terangkat sedikit. Meskipun dia mengatakan kata-kata seperti itu, aura dingin dari tubuhnya tampaknya sedikit melemah pada saat ini. Namun, beberapa ahli tahap gerbang Yuan Samsara ini tidak memiliki aura stabil. Mereka tampaknya tidak terus tumbuh ke tingkat ini, tetapi sebaliknya secara artifisial diperkuat oleh seseorang, ucap Lindong sambil tertawa. Segera setelah itu, dia berkomentar dengan suara rendah. Ya, Ying Xuanzi mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia dengan pahit tersenyum dan berkata, namun ini sudah sangat menakutkan. Di masa lalu, kekuatan panggung samsara sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi pemimpin sekte, ucap Ying Xuanzi. Mereka mungkin meminjam kekuatan Yimo. Lindong secara perlahan berkata. Hah, Yimo, ucap Ying Xuanzi kaget. Setelah mendengar ini, ekspresi Ying Xuanzi sedikit berubah. Pada levelnya, dia secara alami mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan Yimo, dan memahami betapa mengerikannya mereka. Alis Ying Huan yang indah menjadi keriput. Sebuah cahaya aneh melintas di pupil birunya. Ketika aku berada di Chaotic Dimensi, aku bertemu dengan 3 raja kecil generasi sebelumnya. Aku menemukan keberadaan benih iblis di dalam tubuh mereka. Selain itu, orang-orang yang dikirim oleh gerbang Yuan untuk membunuh aku selanjutnya, itu memiliki kekuatan Yimo. Lindong berkata dengan lembut. Gerbang Yuan ini benar-benar terlalu biadab, mereka masih berani mengirim orang untuk membunuhmu setelah mengusirmu, ucap Ying Xuanzi yang sangat marah setelah mendengar ini. Meskipun Lindong membuatnya tampak seolah-olah itu bukan masalah besar, semua orang tahu kalau itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengerikan. Hehehe, tidak masalah. Semua orang yang mereka kirim akhirnya mati, ucap Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Setelah merenung selama beberapa waktu, ia kemudian melanjutkan. Bagaimana dengan ketiga anjing tua itu, seberapa kuat mereka sekarang, tanya Lindong. Ying Xuanzi tertegun. Segera setelah itu, dia diam-diam tertawa. Ternyata Lindong merujuk pada 3 Titans Yuan Gate. Sejak perang dimulai, trio Yuanzi praktis tidak pernah menunjukkan wajah mereka, jawab Ying Xuanzi. Hah, tidak pernah menunjukkan wajah mereka, ucap Lindong kaget. Sekarang giliran Lindong yang terpana. Ya, Ying Xuanzi menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius.
Jelas terlihat bahwa teror bukanlah hal yang membuat seseorang khawatir, itu adalah hal yang tidak diketahui yang benar-benar membuat seseorang merasa takut. Situasi di wilayah Suan Timur telah berkembang ke keadaan seperti itu, namun, 3 Master Sekte Gerbang Yuan benar-benar diam. Ini malah menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Selain itu, menurut beberapa informasi yang kami peroleh, Yuan Gate tampaknya melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini. Perasaan aku memberitahu aku, bahwa mereka menargetkan Dao Sek kami, walau bagaimanapun juga, Yuan Gate membenci Dao Sek kami sampai ke ubun-ubun, namun, kami sudah bisa bertahan selama ini. Kali ini, mereka pasti akan memiliki metode untuk memusnahkan Sekte Dao kita. Ying Xuanzi perlahan-lahan berkata. Namun, kembalinya Lindong seharusnya tidak diketahui pada saat ini. Mengingat kekuatan Dao Sekte kami saat ini, kami tidak takut pada mereka, ucap Ying Xiao menyela. Dengan dukungan kekuatan besar Lindong, Dao Sek tidak lagi perlu terus-menerus di tepi seperti sebelumnya. Sesuatu yang besar ya, ucap Lindong sambil tertawa kecil. Karena memang begitu, kita harus menerimanya dengan benar, tambahnya. Ying Xuanzi mengangguk. Lindong saat ini jelas bukan lagi murid Dao Sek kecil dari 3 tahun yang lalu. Keberanian dan kekuatannya sudah melampaui Master Sekte seperti Ying Xuanzi. Dengan kekuatan Lindong di sekitar, bahkan Ying Xuanzi merasa sedikit lebih percaya diri. Baiklah, selama gerbang Yuan berani datang lagi, Dao Sek kita pasti akan menyelesaikan semua hutang kita. Ucap Ying Xuanzi. Setelah mengobrol dengan Lindong sebentar, Ying Xuanzi dan yang lainnya mulai pergi. Martin kecil, sesepuh pertama Zuli, dan yang lainnya juga mengikuti. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi mereka meninggalkan Lindong dan Ying Huahuan sendirian, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka untuk beberapa waktu. Saat kerumunan bubar, suasana di antara keduanya menjadi jauh lebih hening. Lindong menatap tubuh gadis yang ramping dan lembut di sampingnya, dan sekali lagi memandangi rambutnya yang biru panjang. Aura dingin yang samar menyelimuti tubuhnya, itu membuatnya mendesah dengan lembut. Kamu terlalu banyak menggunakan kekuatan yang bukan milikmu, ucap Lindong. Dalam suaranya terdengar sedikit celaan. Namun penyesalan di dalamnya bahkan lebih besar. Setelah mendengar kata-katanya, Ying Huan memelototinya. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi putihnya ketika dia menjawab. Apalagi yang bisa aku lakukan, karena kamu sudah tidak ada lagi, aku perlu melindungi Dao Sek, apalagi jika aku hanya bisa melihatmu mati-matian hampir seperti 3 tahun yang lalu, aku lebih suka menjadi gunung es tanpa emosi, jawab Huan. Menjelang akhir, bahkan suaranya menjadi lebih lembut. Sebuah siraman warna merah tua yang samar-samar tampak melintas di wajahnya yang dingin. Maka dari itu, aku akan lebih melindungi kamu di masa depan, jadi, tolong gunakan kekuatan itu sedikit mungkin, ucap Lindong. Hati Lindong sedikit menghangatkan saat dia tersenyum. Mata indah Ying Huan menatap Lindong. Alisnya yang berbentuk bulan sabit tampak melengkung dalam kegembiraan, tetapi dia memalingkan wajahnya saat dia berbicara. Aku tidak akan percaya seseorang yang membuatku tak sadarkan diri di persimpangan yang penting, balas Huan. Gadis ini masih menyimpan dendam. Lindong tersenyum tak berdaya. Aku akan mengambil risiko semuanya saat itu. Mengetukmu tanpa sadar, itu lebih baik daripada membiarkanmu menyaksikan aku mati tanpa daya. Bisakah rambutmu kembali? Tanya Lindong sambil melihat rambut biru panjang Ying Huan, dan menghela napas dalam hatinya. Emangnya kenapa, kamu pikir itu tidak terlihat bagus? Ucap Ying Huan tiba-tiba menoleh dan menatap Lindong. Lindong tertawa datar saat dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tahu kalau Ying Huan harusnya menyadari hal-hal tertentu, tetapi karena kesadaran seperti itu, dia menjadi sangat sensitif. Ying Huan sedikit menurunkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkatnya lagi saat dia dengan lembut berkata kepada Lindong. Sudah lama sejak kamu meninggalkan ke Dao Sek, aku akan mengajakmu berjalan-jalan, ucap Huan. Dia sudah berjalan maju sambil berbicara. Mata Lindong memiliki ekspresi yang agak rumit saat dia perlahan-lahan mengikuti. Keduanya berkeliaran di dalam Dao Sekte. Pil-pil sungai menggantung di langit, sementara suara gemuruh bergema di kejauhan. Sekelompok besar murid Dao Sekte akan berjalan melewati dari waktu ke waktu, namun, tatapan ambigu itu akan berhenti pada 2 muda-mudi ini, sementara aura cekikikan bisa terdengar dari jauh. Lindong merasa sedikit tidak berdaya karena tatapan ini, tapi Ying Huan yang berjalan setengah langkah di depannya agak menikmatinya, karena sudah sedemikian rupa, sehingga senyum tipis menggantung di wajahnya yang biasanya beku. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Namun, senyum juga muncul di wajah Lindong saat dia melihat sosok yang cantik itu.
Rambut panjangnya yang biru es berkilauan di bawah sinar matahari. Perasaan seperti itu sama sekali tidak buruk. Apakah kamu tahu apa itu? Tanya Huan Huan, berada di depan. Langkah Ying Huan Huan tiba-tiba berhenti. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, ketika jari rampingnya menunjuk ke depan. Wajah cantiknya menjadi sangat lembut. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sungai pil horizontal. Pohon raksasa yang menjulang tinggi di dalam sungai pil menutupi dalam radius tidak kurang dari 1000 kaki. Undulasi energi yang menakjubkan menyebar dari pohon raksasa, sementara banyak buah berukuran kepalan tangan tergantung di sana. Buah-buahan ini matang dengan energi yang berlimpah. Ini adalah pohon kuno Yuan abadi, jawab Lindong sambil menatap pohon kuno ini dengan takjub. Segera setelah itu, dia dengan riang bertanya. Iya, jawab Ying Huan Huan sambil tersenyum, terpesona saat dia melihat pohon kuno. Pada saat itu, aura dingin di sekitar tubuhnya benar-benar lenyap. Dia seperti gadis yang menawan dan bersemangat sejak saat itu. Mata Lindong juga memiliki perasaan nostalgia yang rumit. Untuk mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi ini, gadis muda itu tetap di belakang untuk menghentikan musuh-musuh mereka yang tangguh. Namun, dia buru-buru kembali untuk menyelamatkannya. Di satu sisi, pohon kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang mereka telah bekerja sama untuk melindunginya. Keduanya mengenakan ekspresi lembut saat mereka berdiri di bawah pohon kuno Yuan abadi dalam keheningan. Tanpa sadar, matahari mulai terbenam. Lindong secara bertahap pulih dari kebingungannya. Dia dengan lembut menepuk pundak Ying Huan Huan saat dia tersenyum dan berkata, "Berapa lama kamu berencana berdiri di sini?" tanya Lindong. Ketika dia melihat bahwa Lindong ini telah merusak moodnya, Ying Huan Huan memutar matanya ke arahnya. Sikap seperti itu sedikit genit. "Ayo pergi ke Aula Desolate." Lindong meregangkan pinggangnya sambil melanjutkan. "Sudah begitu lama, aku harus memenuhi janjiku," ucap Lindong. "Hah, janji?" ucap Ying Huan Huan terkejut. Segera setelah itu, dia agak terhibur ketika dia berkata, "Maksudmu tablet Great Desolate? Senang kamu mengingatnya. Janji 2 tahun kamu telah lama berlalu, jika bukan karena aku, Great Desolate tablet akan lama meninggal karena telah ditipu olehmu," ucap Huan Huan. Lindong merasa agak canggung. Itu memang kesalahannya, dan beruntungnya bahwa Ying Huan Huan ada di sini untuk membantu, atau kalau tidak, pikir Lindong. The Great Desolate Tablet telah mengatakan, bahwa kekuatan 2 simbol ancestral diperlukan untuk berurusan dengan Raja Yimo yang disegel di bawahnya. "Aku seharusnya bisa menyelesaikan masalah sekarang," ucap Lindong. "Simbol leluhur, aku juga punya," Ying Huan Huan berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangan rampingnya, saat kepingan salju berkumpul di tengah telapak tangannya. Simbol kuno yang dipenuhi dengan pola es perlahan-lahan muncul di dalamnya. "Ini adalah," gumam Lindong. Lindong menatap simbol kuno di tangan Ying Huan Huan, saat matanya tanpa sadar sedikit mengencang. "Simbol leluhur es," ucap Lindong. "Mari kita pergi dan berurusan dengan hal yang merepotkan itu," ucap Huan Huan. Ying Huan Huan membalik tangannya saat simbol ancaman es memudar. Tanpa melihat Lindong, dia berbalik dan pergi. "Tunggu," Lindong tiba-tiba berbicara. Ying Huan Huan memiringkan kepalanya ke belakang dan menatapnya dengan mata yang indah. "Kamu," ucap Lindong. Lindong menatap mata birunya yang biru, tetapi tangannya perlahan-lahan mengepal dengan erat. "Kamu akan selalu menjadi Ying Huan Huan kan?" tanya Lindong. Ying Huan Huan tidak menjawab. Dia sangat menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, sudut mulutnya melengkung saat dia dengan ringan melompat ke depan dengan tangannya di belakang punggung. Segera setelah itu, suaranya yang indah terdengar. "Itu akan tergantung pada penampilanmu," jawab Huan Huan. Bagian terdalam dari Aula Desolate. 2 sinar cahaya melintas di langit, sebelum mereka menunjukkan diri. Mereka adalah Lindong dan Ying Huan Huan. Ketika Lindong melihat pegunungan yang akrab ini, banyak kilas balik dari 3 tahun yang lalu muncul di benaknya. Segera setelah itu, dia tersenyum pada Ying Huan Huan dan bertanya, "Apakah kamu masih ingat taruhan yang kami buat saat itu?" tanya Lindong. Ying Huan Huan menggunakan tangannya untuk meluruskan rambut di dekat telinganya. Segera, dia mengerutkan bibir merahnya sebelum menjawab sambil tersenyum. "Mengapa kamu menjadi orang yang begitu perhitungan? Selain itu adalah kesalahan kamu sendiri karena penilaian yang buruk. Kamu bisa masuk ke Sky Hall, namun kamu malah memilih Desolate Hall sebagai gantinya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan," jawab Huan Huan. Lindong tersenyum. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar merindukan apa yang terjadi saat itu. Segera setelah Lindong dan Huan Huan muncul, banyak tokoh cahaya bergegas dari kejauhan.
Setelah itu, Ying Xuanzi, Little Marten, dan yang lainnya bergegas mendekat. Apa yang kalian rencanakan? Tanya Ying Xuanzi sambil memandang mereka berdua sebelum melirik ke tanah. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan Grid Desolate Tablet. Aku orang yang memberi tahu ayah. Di sebelahnya, Ying Huan berkata dengan suara lembut. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yimo yang sedang ditekan oleh Grid Desolate Tablet. Selain itu, Dao Sekte pasti akan menjadi yang pertama menderita jika Yimo itu lolos, ucap Huan. Lin Dong mengangguk. Hal ini sangat penting bagi Dao Sek. Sebagai Master Sekte, itu sangat tepat bagi Ying Xuanzi untuk diberitahu. Tuan Sekte, kalian semua harus menyiapkan formasi di luar. Bunuh apapun yang berhasil melarikan diri dari dalam. Ucap Lindong dengan suara dalam. Menurut apa yang dikatakan Yan, makhluk yang ditekan oleh Grid Desolate Tablet adalah raja sejati yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Karena itu, jika itu berhasil melarikan diri, itu pasti akan menyebabkan mereka banyak masalah. Marten kecil, Elder pertama Zuli, tolong bantu mereka. Tidak masalah kan? Lindong memandang kelompok Little Marten, dan berkata dengan ekspresi muram. Selain itu, Paman bela diri Wu Dao, tolong untuk sementara waktu mengevakuasi para murid dari Aula Desolate, dan memindahkan mereka ke aula lain. Ying Huan memandang Wu Dao yang bergegas, sebelum dia berkata. Dimengerti. Setelah melihat barisan ini, Wu Dao segera memahami beratnya masalah ini. Dia dengan cepat menerima perintah Ying Huan sebelum menarik diri. Setelah itu, ia mulai mengevakuasi para murid dari Aula Desolate. Lindong mengangguk setelah melihat ini. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia melihat tanah di bawah. Setelah itu, dia menginjakkan kakinya, sebelum kekuatan yang agung langsung menembus ruang kosong dan memasuki tanah. Bergemuruh, seluruh barisan gunung bergetar hebat setelah kekuatan itu menyerbu ke tanah. Setelah itu, retakan besar perlahan-lahan menyebar ke seluruh negeri. Akhirnya, sebuah tablet batu besar dan kuno perlahan-lahan naik dari dalam celah. Berdengung, angin dingin yang gelap tiba-tiba bertiup melintasi langit, setelah tablet batu kuno itu muncul. Sementara itu, tampaknya ada suara pekikan yang samar-samar dipancarkan. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan hati Lindong tenggelam. Sepertinya Grid Desolate Tablet sangat terkikis oleh aura iblis selama 3 tahun terakhir, pikir Lindong. Tablet batu kuno akhirnya terlepas dari tanah, dan benar-benar menampakkan diri di depan mata semua orang. Ketika Lindong melihatnya, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Saat ini, tablet besar itu ditutupi dengan garis iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis iblis ini tersebar di seluruh tablet, dan mereka menyerupai garis meridian seseorang. Sementara itu, aura kematian perlahan-lahan dipancarkan dari tablet batu. Selain garis-garis iblis itu yang berdenyut seperti jantung, tablet batu itu juga ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Saat ini, cahaya biru berkilauan di lapisan es itu, dan menekan beberapa aura iblis. Sampai sekarang, aku hanya mampu menekan beberapa aura iblis dan memperlambat erosinya. Ying Huan berkata dengan lembut. Lapisan es ini jelas hasil karyanya. Namun, sudah jelas bahwa Raja Sejati dalam Grid Desolate Tablet sangat kuat. Karenanya, dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya saat ini. Ini sudah lebih dari cukup, ucap Lindong dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Ying Huan telah campur tangan dan membantu menekan aura iblis, kemungkinan besar tablet Desolate Agung tidak akan dapat bertahan sampai dia kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ying Huan. Aku akan memasuki Grid Desolate Tablet dan menghabisi Raja Yimo itu, jawab Lindong. Hanya dengan membunuh Raja Yimo itu, aura iblis akan hilang. Setelah itu, Grid Desolate Tablet akan dapat pulih, ucap Lindong. Aku akan pergi denganmu, ucap Ying Huan tanpa ragu-ragu. Raja Yimo dalam Grid Desolate Tablet sangat kuat. Karena itu, dia khawatir dan tidak ingin Lindong pergi sendiri. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Aku tidak lebih lemah darimu, dan aku tidak akan menjadi beban. Setelah dia melihat keraguannya, Ying Huan segera mendengus pelan dan berkata. Lindong tersenyum pahit. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Sampai sekarang, Ying Huan memang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan, dalam pertarungan yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lebih jauh lagi, ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia tahu kalau dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil bersamanya ketika berada di sisinya. Baiklah. Kali ini kita akan bergabung untuk melenyapkan iblis itu, jawab Lindong. Ying Huan mengangguk puas setelah melihat Lindong mengangguk. Semuanya, aku akan menyerahkan segalanya di luar kepada kalian, ucap Lindong.
Lindong sekali lagi mengingatkan kelompok Little Marten. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Ying Huan. Wajah Ying Huan sedikit memerah setelah melihat ini. Setelah itu, dia menempatkan tangannya yang lembut ke tangannya. Dinginnya es menyebar setelah tangan kecilnya mendarat di telapak tangan Lindong. Rasanya seperti es yang telah membeku selama puluhan ribu tahun, dan hawa dingin itu mengalir jauh ke tulang-tulangnya. Lindong menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya, sebelum rasa iba melintas di matanya. Setelah itu, dia secara bertahap mempererat cengkeramannya di tangan kecil Ying Huan. Seolah-olah dia ingin menghangatkan tangan dingin yang sedingin es itu. "Ayo pergi," ucap Ying Huan. Ying Huan menjadi sedikit linglung setelah dia mendeteksi tindakan Lindong. Segera, dia memiringkan kepalanya. Matanya agak merah saat dia dengan lembut mendesaknya. Lindong tersenyum. Tubuhnya bergerak sebelum mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya, dan bergegas ke Great Desolate Tablet. Riak muncul di permukaan Great Desolate Tablet, tepat ketika mereka bersentuhan dengannya. Setelah itu, keduanya menghilang. Kegelapan datang meluap seperti banjir bandang setelah mereka memasuki Great Desolate Tablet. Lindong bergerak dengan cepat, tetapi dengan lembut meraih telapak dingin yang sedingin es itu. Berdengung, cahaya biru dingin tiba-tiba meletus dan mengusir kegelapan. Lindong menoleh dan melihat kalau Ying Huan telah mengangkat tangan yang satunya. Sementara itu, ada cahaya es yang terbentuk di ujung jarinya. Cahaya dingin yang lembut namun sedingin es, dipancarkan dari cahaya es itu. Ying Huan melihat kegelapan. Lalu kilatan dingin melintas di matanya yang cantik sebelum dia berbicara dengan suara samar. "Apakah kamu terlalu memandang rendah kami, yang hanya dengan menggunakan trik kecil seperti itu?" ucap Huan. Teratai es besar muncul di bawah kaki mereka setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, lotus es itu berputar, sebelum kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke kegelapan. Banyak suara pekikan tajam yang mengikuti. Kelopak bunga itu hancur, dan berubah menjadi cahaya-cahaya yang tersebar. Lindong mengamati sekelilingnya, sebelum dia melihat ular hitam besar yang tak terhitung jumlahnya berjongkok dalam kegelapan. Sementara itu, mata ular itu yang dipenuhi dengan aura iblis jahat, menatap tajam pada mereka berdua. Lindong perlahan-lahan melangkah maju, sementara kilat berderak di matanya. Segera setelah itu, guntur tiba-tiba bergema dari dalam tubuhnya. Kemudian, awan guntur mulai menyatu dalam ruang gelap ini. Pada saat berikutnya, petir yang tak terhitung jumlahnya dengan deras menghujam sosok ular. Seketika, ruang gelap ini menjadi sangat menyilaukan dan kejam. Simbol Thunderbolt Ancestral. Ketika Ying Huan melihat riak misterius yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, kejutan tanpa sadar melintas di mata cantiknya saat dia dengan lembut berteriak. Aku mendapatkannya saat aku berada di Chaotic Dimensi," ucap Lindong sambil tersenyum. Setelah itu, dia melihat bagian terdalam dari kegelapan dan berkata, "Sepertinya Great Desolate Tablet telah diserbu. Faktanya, ruang di dalam tablet sekarang di bawah telah dikendalikan Raja Yimo," ucap Lindong. "Kita Oasri bisa menghancurkannya," ucap Huan. Ying Huan mengepalkan tangannya. Segera, aura dingin yang tak berujung berkumpul sebelum mereka berubah menjadi es dingin seperti sitar. Kemudian, tangannya mendarat sebelum dia memetik senar di sitarnya yang dingin. Musik sitar terdengar. Segera, riak es biru mengerikan tiba-tiba keluar dari sitarnya. Riak es itu menyapu tempat itu, berubah menjadi es Phoenix besar dalam prosesnya. Setelah itu, tangisan Phoenix jernih bergema menembus kegelapan. Phoenix es bergegas ke depan. Itu disertai oleh aura dingin mengerikan saat menerjang ke dalam kegelapan, yang telah diserap oleh aura iblis yang tak ada habisnya. Akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. "Segel es tanpa batas," ucap Huan. Suara yang sedingin es keluar dari mulut Ying Huan. Segera setelah itu, mata Lindong mengeras ketika dia melihat, bahwa Yimoki yang sombong benar-benar membeku. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak remah-remah es hitam sebelum mereka lenyap dengan ledakan. Kegelapan menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Lindong dan Huan mempercepat langkah mereka, dan mengejar kegelapan itu. Ini berlanjut sebentar sebelum langkah kaki mereka mulai melambat. Kemudian, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi dingin ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Jauh di depan mereka, ada tanah tandus yang berwarna hitam. Sementara itu, di tengah-tengah tanah tandus itu, berdiri sebuah tablet batu hitam. Tablet batu itu adalah semangat tablet dari Great Desolate Tablet, yang Lindong temui sebelumnya. Namun, mata Lindong hanya berhenti sejenak pada tablet batu itu. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengalihkan perhatiannya ke atas. Ini karena dia melihat sosok hitam duduk di atas tablet batu.
Ya ampun, aroma yang sangat akrab, ucap sosok iblis hitam. Duduk di tablet batu, iblis itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan terbesar, dan tampak seolah-olah ada kebrutalan tak berujung di dalam matanya. Tangannya yang tajam meraih tablet batu itu, sebelum dia menggaruknya dengan kukunya. Segera, beberapa bekas luka yang dalam ditinggalkan di permukaan tablet. Iblis itu menatap Lindong yang ada di depan, dan matanya sedikit menyusut. Simbol leluhur melahap. Simbol leluhur Thunderbolt, hahaha. Kamu memang mampu. Kamu telah berhasil menaklukkan dua simbol ancestral, ucap Raja Yimo. Seorang Raja Yimo yang hanya melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong, ucap Ying Huan sambil terkekeh. Iblis itu berbalik ke arah Ying Huan. Dalam hal itu, Lindong bisa merasakan bahwa aura iblis di sekitar tubuh Raja Yimo telah bergetar hebat. Bahkan, tampaknya ada kebencian dan ketakutan yang terkubur di dalam matanya. Oh, itu ternyata kamu, Ice Master, ucap Raja Yimo. Suara tajam iblis itu terdengar. Sepertinya kamu telah berhasil bereinkarnasi. Namun dari kelihatannya, kamu belum mendapatkan kembali kekuatan penuh kamu. Beraninya kamu bertindak begitu arogan di depanku, hahaha, ucap Raja Yimo. Iblis itu meraung ke langit dan berkata, itu juga bagus karena aku akan membunuhmu, sebelum kamu mendapatkan kembali kekuatan penuhmu. Setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikan suku aku, ucap Raja Yimo. Senyum lembut muncul di wajah Lindong. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat dingin yang sedingin es. Di saat berikutnya, cahaya hitam dan cahaya kilat melonjak serentak di matanya. Setelah itu, riak yang besar dan kuat menyapu ke segala arah. Apakah kamu kehilangan akal sehat setelah disegel begitu lama? Tidak ada yang tahu siapa yang akan dibunuh hari ini, ucap Ying Huan dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.